Saya ditampar pelan, nggak ini, cuma namanya juga nampar ya. Rasanya sakit gitu loh, udah capek. Padahal tapi hari-hariannya nggak sampai separah itu. Oh, berarti perih banget ya Iya. ternyata. Gajinya standar apa lebih? Kalau yang terakhir lebih. Cuma karena saat waktu interview dia nanya ke saya, apa kelebihanmu? Saya jawab lah karena pengalaman saya juga ada A, B, C, D, F, G, I, J. Akhirnya oke, saya akan tinggikan karena kamu punya pengalaman dan kamu bisa mengajar komputer sama anak-anakku nanti. Digaji berapa yang sekarang? Sama negosiasi minta gaji berapa waktu itu? Aku nggak minta, tapi dia yang nentukan. Oh gitu. Berapa itu? 6.400. 6.400. Tapi rekosone kayak ngene iki. Wah, robot. Kalau sampean pilih ya, mending gaji dhuwur apa gaji standar aja lah. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Kali ini kita bersama Mbak Siva. Hai. Nah, Mbak Siva apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Mbak Siva ini bukan orang Jawa ya. Asli mana, Mbak? Asli NTB. NTB. Oke, terus pengalaman dari tahun 2018 sampai sekarang berapa majikan? Sudah 3 majikan. Majikan pertama saya dapat kasus cuman betah sampai 6 bulan dipukul majikan. Dipukul majikan? Iya, cuma saat 6 itu. bulan. Pertama kali masuk Hongkong, kena pukul sama majikan? Karena jam kerja juga berlebihan sampai jam 2 sampai setengah 3. Akhirnya karena saat itu kejadiannya itu pas di tengah malam ya, jam 1. Dia itu marah-marah, mungkin dia kaget karena saya berani menjawab gitu loh. Akhirnya saya ditampar. Karena saya sama majikan cowok. Karena saya berani jawab dia. Karena saya udah capek jam 1 malam loh. Jam 1 malam dia marah-marah, dia nuduh saya nggak bersihin kamar mandi atau segala macam. Akhirnya dipukul majikan. Saya balas ini gertak dia. Kalau kamu sampai nggak membelikan saya tiket besok, saya akan booking. Saya tidak akan cuci bekas tanganmu di sini. Walaupun nggak keras sih sebenarnya. Cuman itu tahun berapa itu? 2018 saya masuk sini. Terus sampean langsung ke agent apa ke labor? Saya nggak proses labor. Terus? Karena mungkin masih minim pengetahuan saat itu ya. Akhirnya majikan mungkin agak sedikit takut karena saya bilang saya tidak akan cuci sampai besok pagi. Besok pagi saya akan hangout dari rumah ini, keluar. Yang jelas saya nanti di agensi sudah terima tiket untuk pulang. Akhirnya majikan membelikan tiket saya untuk pulang pada hari itu juga. Berarti saat itu terus sampai pulang ke Sumbawa? Pulang ke Sumbawa, tapi sudah cari majikan dulu. Berarti nunggu visa di rumah? Nunggu visa di rumah. Oke. 1 bulan dari situ panggilan, udah visanya sudah turun. Akhirnya saya masuk lagi ke Hong Kong. Masuk lagi ke Hong Kong, dapat majikan, alhamdulillah baik ya. Saya finish sampai 2 kontrak. 2 kontrak berarti 4 tahun ya? 4 tahun. Oke. Cuman yang jadi masalah utang dipinjam orang. Akhirnya saya sudah nggak enak sama majikan. Meskipun itu sudah lunas terbayar. Karena tanggung jawab sendiri, kesalahan saya sebenarnya. Membiarkan orang lain memakai data saya. Akhirnya sudah nggak enak. Sebenarnya kalau bos yang cowok cewek sih bilangnya no problem, asal kamu tanggung jawab, kami nggak ada masalah, selesaikan masalahmu sama orang lain nggak masalah. Tapi sudah situasinya sudah nggak enak. Akhirnya saya putuskan untuk mencari majikan yang baru. Oke, kembali ke kontrak pertama 6 bulan pulang ke Indonesia ya. Nah, pertanyaan saya, otomatis harapan sampean kan besar sekali ke Hong Kong untuk membiayai anak uang yang lebih banyak lah untuk kebutuhan yang di rumah. Itu kan harapannya. Iya, karena target biaya operasi anak saya itu belum terpenuhi saat itu. Pada masa itu sampean potong gaji berapa bulan? 6 bulan. 1 bulannya? 2095. Berarti masih ada sisa sedikit sekali lah ya. Belum sampai terima gaji penuh ya. Belum. Terus udah kejadian
ditampar majikan terus pulang ke Indonesia. Pulang itu ke ya. Indonesia. Terus keluarga sampean percaya dengan apa yang sampean sampaikan? Percaya, dan mereka yakin saya bisa menyelesaikan semuanya karena tekad saya juga kuat. Saat itu memang target anak saya harus operasi, harus butuh uang sekian, atau butuh biaya terapi sekian. Jadi saya Bismillah balik lagi gitu loh. Berarti sampean nggak putus asa ya, Nggak. walaupun ibaratnya kan pengalaman pertama Pahit. ke Hong Kong ya, hanya dengan 6 bulan belum sempat terima uang harus dipulangkan. Saya minta pulang bukan di ini. Oke, sampean minta pulang. Iya. Oke, tapi sampean nggak menyerah ya, nggak putus Enggak. asa ya? Enggak. Oh. Setidaknya saya menyerah dengan cara terhormat. Enggak bertahan dengan yang merasa sulit gitu loh. Perjuangan belum Saya berakhir yakin ya? kalau saya balik lagi akan berhasil gitu. Oh gitu, oke. Terus sampean balik lagi dengan kontrak yang kedua, itu kan sudah dapat majikan dari Hong Kong. Iya. Nah itu potong gaji lagi, Potongan berapa lama? 3 bulan sejumlah 3.100 3.100 selama 3 bulan. selama 3 bulan. Terus berarti kontrak kedua berjalan dengan lancar selama 4 tahun ya? Betul. Oke. Nah, kontrak kedua gaji berapa waktu itu? Masih standar. Standar 4 sekian itu ya? Iya. 4 sekian, oke. Berarti sudah ngumpul. Kalau ditanya-tanya dari 4 tahun kerja itu uangnya ngumpulnya sudah apa ini? Alhamdulillah. Kalau selama 4 tahun sih selain uang yang pernah dipinjam teman ya, itu mah udah dianggap bukan rezeki saya. Saya sudah bisa, alhamdulillah udah punya rumah. Anak udah teratasi penyakitnya, sekarang udah mulai normal. Dan tadinya saya mau nyari untuk mencari majikan yang baru ini untuk modal pulang sebenarnya. Oh, oke. Berarti kasil lah kasarannya ya. Alhamdulillah. Orang Jawa bilang kasil lah, kerja 4 tahun itu bisa untuk bangun rumah dan ngobatin anak sampai nggak punya Alhamdulillah. utang kayak gitu ya. Punya sebenarnya, Tapi sekarang kan udah lunas. udah lunas. Oke. Nah terus tapi utang sampean gara-gara sampean nggak nambah kontrak lagi di majikan yang kedua, berjalan 4 tahun itu kasusnya karena Karena terakhir di akhir kontrak yang terakhir yang ke ini apa pada tahun keempat itu loh, data saya pernah dipinjam. dipinjam sama teman. Kok sampean sangat percayanya karena bestie, apa karena kasihan, apa karena apa? Karena yakin aja saat itu, karena mereka benar dia butuh, karena saya pernah ngalamin gitu loh. Ini Tapi- pengalaman sampean pertama kali dipinjam datanya untuk dipinjamkan uang gitu. Enggak, maksudnya saya pernah ngalamin butuh duit emergency seperti itu. Akhirnya saya ibah, terus saya pinjamkan. Oke, maksud saya sampean pertama kali minjamin dokumen untuk pinjam uang ke teman. Pertama kali. Pertama. Oh, terus akhirnya dia nggak nyaur apa piye? Atau Lepas telat tanggung bayar? jawab. Lepas tanggung jawab. Hilang. Enggak hilang sih karena tetangga Berarti sampean tahu orangnya. tahu, jelas rumah dari asalnya juga tahu. Oh, tapi kenapa kok ada masalah dengan majikan? Kan kalau Karena telat bayar. Oh, karena telat bayar ada surat datang. Ada surat datang. Ke rumah majikan. Itu di akhir Kemudian kontrak itu. di akhir kontrak. Terus komentar majikan bagaimana? Sebenarnya dia bilang kamu sudah bayar berapa kali, terus kamu udah ini. Itu tinggal 3 kali pembayaran sebenarnya. Kurang 3 kali pembayaran. Tapi sampean tahu kalau temennya sampean itu telat bayar? Tahu juga? Dia janji mau bayar cepatnya, tapi nyatanya 0 kan. Oh, Yang pada akhirnya duit saya juga udah kadung kirim ke Indonesia, terus nggak bisa teratasi pembayarannya. Akhirnya ya apesnya di situ. Oh, jadi karena disitulah terus majikan agak sedikit berubah ya gara-gara ada surat tagihan. Sudah nggak enak. Artinya saya sudah merasa kepercayaan itu sudah nggak ada gitu loh. Dari majikan. Ah. Oh, karena istilahnya kepercayaannya sampai Betul. pakai alamat majikan untuk pinjam uang bank. Iya. Oh, begitu. Tapi Terus, tetap ditawarin untuk lanjutin kontrak sama majikan. Cuman saya bilang saya mau pulang Indo aja. Padahal saya sudah merasa nggak enak. Udah kayak gimana gitu. Udah merasa nggak nyaman. Karena nanti takut dicurigai terus gitu kan. Karena kesalahan gitu. seperti Tapi itu. sebenarnya kan majikan
oke-oke aja toh, nggak suka. Karena iya oke, karena dia udah nawarin saya. Heeh. Dia nawarin lah saya, ayo kamu tambah lagi, kasihan Bobo dia butuh kamu. Dia nggak mau orang lain. Tapi udah nggak enak, saya dengan alasan pulang Indo aja, Singsang. Sorry saya bilang, merasa bersalah, udah nggak enak gitu. Oke. Terus yang terakhir ini saat berarti ini kontrak berjalan terakhir ya, ini iya. ganti majikan ya? Iya. Memutuskan untuk ganti majikan. Sudah jalan berapa lama, Mbak? 4 bulan dengan ini. Jobnya jaga apa? Jaga anak. Jaga anak. Iya. Oh, oke. Terus piye kondisi majikan terbaru? Loh, jawabnya ketawa duluan loh. Di luar ekspektasi saya. karena penyesuaian antara Bobo sama jaga anak itu beda. Tapi saya sudah bilang, oh oke, ini ternyata yang saya dapatkan ini adalah takdir Tuhan menyuruh saya untuk pulang sebenarnya. Berarti merasa nggak nyaman kerja sama majikan yang terakhir ini, jaga anak gini? Saya di majikan ini benar-benar dipekerjakan kayak robot, nonstop. Kayak robot, contohnya? Nonstop, saya sudah dikasih schedule. Oh. Kerja full. Dari pagi buka mata, itu sudah ada, iya dari jam 6 itu sudah ada schedule yang ditulis sama dia, ditempelin sama dia. Saya punya ininya seperti ini, iya. Wait, dan kayak asisten aja. Iya betul. Sekretaris. Ini sekdes aja, sekretaris. 1 bulan. Kayak gitu, itu dari majikan itu. Ini dari majikan. Ini belum include ngantar anak les, belum include maisung, belanja ke pasar, belum include untuk ngambil barang di ekspedisi, belum include dengan bongkar-bongkar gudang. Terus? Nah, di akhir bulan saya terima gaji. Ini rapot saya. Harus sebegitunya ya? Ini penilaian dari majikan yang saya nggak naik kelas. Profesinya apa majikan itu? Saya nggak tahu profesinya kerja? apa. Kerja, dua-duanya kerja. Anaknya umur 2 tahun sama 5 tahun. Anak 2. Anak 2. Terus di rumah ada selain yang di luar kontrak kerja saya itu ada mertuanya. Oh, di situ juga? Iya. Berarti kayak kerja itu di remote kayak gitu ya? Kayak ini ya, sampai 1 bulan saya nggak dikasih kursi untuk duduk, makan pun saya harus berdiri. Waduh. Kamera di rumah ada 8. Edan. Rumah sebesar 500 ukurannya itu, dengan kamera 8, 9. 500. Iya, 9 dengan mertua. Itu kamera aktif itu. Mertuanya yang selalu tukang lapor setiap malam. Wajib itu. Terus sampean sudah konsultasi curhat sama agent? Saya sudah awalnya saya selalu ngobrol sama majikan yang cewek. Tiap malam saya selalu evaluasi sama dia. Dia selalu tanya saya, ada yang kamu omongin? Saya selalu tetap ngomong, protes. Dari jam kerja saya yang dari jam 12 yang nggak sesuai dengan interview itu bohong semua masalahnya. Interview ini bi? Interview bilangnya jam istirahat jam 10 sudah bisa masuk kamar. Terus hari libur saya yang bilangnya 2 Sabtu 2 Minggu, ternyata saya cuma dikasih hari Sabtu dan itu pun 2 kali dalam sebulan. Terus di rumah itu tidak dikasih tahu kalau ada mertua dan tidak dijelaskan secara detail seperti apa. Ternyata saya masuk ke kandang singa. Terus komentar agent gimana untuk solusi? Saya udah ditegur pertamanya ya. Majikannya. Karena dari 2 bulan saya di situ saya sudah merasa nyerah. Saya selalu ngomong sama majikan, sorry madam, I'm give up. I'm give up. Selalu bilang saya menyerah. Sebelum sampean ada pembantu? Ada. Bertahan berapa lama? Yang sebelum saya itu memang finish, tapi 2 kali masuk rumah sakit. Waduh. Yang sebelumnya itu melarikan diri. Melarikan kabur. Oke. Terus selain sampean cerita sama agent tentang keluh kesah kondisi majikan, sampean ada cerita ke mana lagi? Saya sudah masuk ke laporan ke
KJRI saat hari ini kan karena saya sudah berjalan notis ya. Cuman masalahnya itu notisnya itu berlaku sampai tanggal 30, tapi majikan minta sampai tanggal 17. Tapi saya belum melihat surat balasan dari imigrasi kalau sampai tanggal 17, tapi yang ada di saya itu sampai tanggal 30. 30 apa itu? November. Terus majikan minta sampai 17 Desember. Iya, tapi belum ada balasan dari imigrasi kalau itunya. Yang saya takutkan ketika saya menuruti majikan, saya overstayer dong. Iya dong, betul dong. Nah, akhirnya saya minta perlindungan dari KJRI. Bagaimana solusinya? Tadi sudah dikasih solusi, sudah diteleponkan agent, sudah ini. Nah, besok akan dikonfirmasikan ke imigrasi seperti apa. Nah, nanti besok saya baru tahu jawabannya kapan saya harus bisa keluar rumah. Oke, berarti positif mau pulang ke Indonesia ini ya? Iya, karena semakin dikasih hati mereka semakin nekan soalnya. Semakin mencari kesalahan, semakin ditunjuk-tunjuk, marahnya nggak kebangetan gitu loh. Ini pengalaman terburuk. Iya. Terburuk ya daripada majikan pertama. Iya, majikan pertama meskipun dia pernah nampar mungkin karena kondisi dia juga capek. Terus saya juga pertama kali nyawut, pokcoy lah saat itu. Dia mungkin agak sedikit shock, makanya saya ditampar pelan, nggak ini, cuma namanya juga nampar ya. Rasanya sakit gitu loh, udah capek. Padahal tapi hari-hariannya nggak sampai separah itu. Oh, berarti perih banget ya ternyata. Gajinya standar apa lebih? Kalau yang terakhir lebih. Cuma karena saat waktu interview dia nanya ke saya, apa kelebihanmu? Saya jawab lah karena pengalaman saya juga ada A, B, C, D, F, G, I, J. Akhirnya oke, saya akan tinggikan karena kamu punya pengalaman dan kamu bisa mengajar komputer sama anak-anakku nanti. Digaji berapa yang sekarang? Sama negosiasi minta gaji berapa waktu itu? Aku nggak minta, tapi dia yang nentukan. Oh gitu. Berapa itu? 6.400. 6.400. Tapi rekosone kayak ngene iki. Wah, robot. Kalau sampean pilih ya, mending gaji dhuwur apa gaji standar aja lah. Yang penting nyaman. Oh, oke. Ya wes, terima kasih banyak untuk Mbak Siva ya. Terus saya minta pesan-pesan mungkin untuk teman-teman yang pemula ya. Yang sekarang kan PT kan sudah banyak meluap-luapkan. Terus gimana pesan-pesannya kalau mau untuk teman-teman yang masih mencari majikan, yang interview, tolong diteliti dengan interviewnya. Jangan sampai dibohongin oleh interview. Teman-teman juga benar-benar diselesaikan di situ, harus jelas. Misalnya job ordernya harus jelas. Apakah jam istirahatnya itu sekian, terus liburnya kapan, terus gajinya berapa, atau jam istirahatnya kapan, itu harus jelas di situ. Kalau untuk yang dari Indo, saya tidak bisa menjamin karena tertekan oleh yang nggak ada gaji seperti itu lebih susah daripada udah masuk majikan tertekan tapi dapat gaji gitu loh. Karena kan sekarang mayoritas ya kebanyakan anak-anak itu udah berambisi lah, pengennya ke Hongkong, pengennya ke Hongkong dibelokkan ke Singapura, Malaysia, Taiwan, nggak maunya ke Hongkong kayak gitu kan. Nah, dari beberapa yang telepon itu ternyata ada beberapa yang kerja 1 bulan 2 bulan itu udah mengeluh. Bukan masalah manja, tapi memang sisa majikan yang mencari CC ke Indonesia itu yang memang bermasalah. Sisa majikan itu yang emergensi, makanya nyarinya ke Indonesia. Karena sudah nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan, jadi susah. Maunya yang dari Indonesia itu manut nurut. Makanya kenapa banyak yang ngebreak, bukan manja. Banyak yang bilang CC yang sekarang manja-manja ya, sedikit-dikit ngebreak. Enggak, ini yang jalanin dia gitu loh. Tapi yang memang kenyataannya sisa majikan yang ada itu pada ini semua. Ambilnya yang dari Indonesia ya. Yang banyak masalah itu ngambilnya dari Indonesia. Yang dari Hongkong udah ditolak ya. Betul, sama CC yang di Hongkong. Betul, ya? Karena mereka selalu menawarkan, aku boleh sikung nggak? Itu kan jelas artinya kalau sikung. Nah, tapi kalau di Indonesia sikung gimana coba?
Mantap. Ini benar juga sih logika. Oke. Iya. Senang sangat loh Mbak Siva ya. Mudah-mudahan Mbak Siva bisa proses pulang ke Indonesia dengan Terima selamat, kasih banyak. bertemu keluarga tercinta. Amin. Rencana sudah mau ke Hongkong lagi apa enggak nanti? Saya mau istirahat dulu. Istirahat ya. Badan remuk soalnya. Baterainya udah lowbat. Lowbat ya. Oke, penting sehat selalu ya. Amin. Oke, ya wes ketemu, see you next time ya. See you. Bye.